Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kita ketemu lagi di channel diskusi matematika 54. Dan kali ini saya mau melanjutkan pembahasan saya tentang kisi-kisi UAS matematika peminatan tahun 2022. Ya, saya lanjutkan di nomor 8 sampai 14, teman-teman ya. Nah, sebelum ditonton, silakan di-subscribe dulu channel diskusi matematika 54 dan siapkan camilan-camilannya supaya belajarnya lebih enjoy. Oke? Jadi di soal nomor 8 ini masih berbicara tentang vektor, tapi vektornya ini dibuat aplikasinya gitu ya. Salah satunya adalah untuk mencari jarak dari titik ke garis gitu. Nah, nanti mungkin di soal teman-teman semua ada yang diketahui balok, kubus atau apa gitu ya. Nah, ini soalnya saya ubah sedikit. Jadi kita misalkan hanya ada titik saja ya. Kita coba buat diketahui titik A min 112, B 112 dan G 139. Yang ditanya adalah jarak dari titik B ke AG berapa gitu ya. Oke. Nah, mungkin teman-teman semua yang belum biasa gitu ya, kok bisa? Emang bisa sih, bisa pakai vektor gitu ya? Emang bisa pakai vektor gitu kan? Nah, sebenarnya bisa aja teman-teman ya. Nah, langkahnya gini. Langkahnya gini, ini yang harus diperhatikan. Pertama adalah buat segitiga dulu ya, untuk mencari ini cara ya. Di sini aja nulisnya. Langkah-langkah mencari jarak titik ke garis dengan vektor. Baik, yang pertama adalah kita harus buat dulu segitiga, teman-teman. Ya, kita buat segitiga dengan titik di puncak. Contoh gini, kalau diminta titik ke garis gitu ya, BAG, maka kita buat segitiganya seperti ini, teman-teman. Kita buat segitiganya seperti ini. Kemudian B-nya itu di puncak. B, A, G. Nah gitu. Ya, maksudnya titik di puncak tuh gitu. Jadi ada titik, ada garis gitu ya. Nah, yang titiknya itu di puncak gitu. Nah, sekarang jaraknya itu yang mana sih yang dimaksud? B ke AG, jaraknya itu adalah yang ini, teman-teman. Tegak lurus ditarik dari B ke AG gitu. Iya. Nah, kemudian yang kedua adalah langkah yang kedua di sini kita akan buat vektornya, teman-teman. Kita buat vektornya ke sini. Ya. Ke AB, kemudian kita buat vektor ke AG. Ya. Kedua adalah buat vektor yang dibutuhkan. Gitu ya. Dimana di sini kita butuh vektor AB dan vektor AG. Tapi ingat teman-teman ya, di sini yang mau dicari ini adalah garis yang merah ini ya. Nah, di sini kita bisa memanfaatkan ya, dimana di sini ini saya kasih keterangan dulu ya, vektor AB dan AG. Nah, saya kasih bantuan gitu ya. Kita buat bantuan untuk mencari jarak ini, yaitu dengan panjang proyeksi. Oke, panjang proyeksi AB pada AG. Kenapa harus pakai AB pada AG? Karena nanti proyeksinya itu yang ini, teman-teman. Nah, yang ini nih. Jadi ini adalah proyeksi AB pada AG gitu. Nah, kan nanti kalau proyeksi ini kan pasti punya panjang dong, betul nggak? Dan vektor AB juga pasti punya panjang. Nah, jarak ini nanti kita bisa cari dengan menggunakan teorema Pythagoras. Itu alur pemikirannya, teman-teman ya. Jadi yang keempat adalah gunakan teorema
Pitagoras. Gitu ya, alurnya seperti itu. Sekarang kita eksekusi sama-sama teman-teman. Pertama kita udah buat segitiganya, kemudian nanti kita buat vektornya ya, yaitu vektor AB. Vektor AB itu berarti B dikurang A ya, berarti 1, 1, 2 dikurang dengan min 1, 1, 2. Maka hasilnya adalah 2, 0, 0. Kemudian vektor AG itu berarti G kurang A ya, jadi 1, 3, 9 dikurang min 1, 1, 2. Maka hasilnya adalah 2, 2, 7 gitu ya. Nah sekarang gimana caranya untuk mencari panjang dari proyeksinya ini nih, proyeksi AB pada AG gitu ya. Nah, panjang proyeksi bisa dicari dengan rumus ini teman-teman. AB dot AG dengan menggunakan dot produk ya, dibagi dengan panjang AG gitu ya, dengan harga mutlak di sini tentunya. Berarti AB-nya kita buat jadi 200, kemudian AG-nya 227 per panjang AG. AG-nya itu berarti akar 1 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 9 kuadrat ya. Nah, maka di sini akan menjadi berapa nih? 4 ditambah 0 ditambah 0 dibagi dengan 8. Ini berapa nih? 1 tambah 9, 10 ya. Jadi akar 91. Akar 91. Jadi 4 per akar 91. Oh berarti panjang ini adalah 4 per akar 91 teman-teman. Iya. Nah, kemudian langkah berikutnya apa? Kita cari panjang AB. Ya, cari panjang AB. AB itu berarti kan ini ya. Panjang AB berarti akar 2 kuadrat tambah 0 kuadrat tambah 0 kuadrat. Jadi akar 4 berarti 2 ya. Nah, di sini udah dapat nih AB-nya 2, terus panjang yang ungunya ini adalah 4 per akar 91. Berarti di sini boleh dong panjang X-nya gitu ya. X-nya itu adalah akar Pitagoras 2 kuadrat dikurang dengan 4 per akar 91 kuadrat gitu loh. Jadi X-nya adalah akar 4 min 16 per 91. Ini kalau disamakan penjemput jadi akar 364 dikurang 16 per 91 berarti berapa nih? 48 ya. 248 per 91 akar. Nah kira-kira seperti inilah caranya teman-teman. Nah ini mungkin angkanya nggak usah dilihat, oh ini angkanya jelek atau gimana gitu ya. Yang terpenting adalah langkah-langkahnya teman-teman. Karena mungkin di soal US teman-teman semua angkanya nggak seperti ini gitu. Oke, sekarang kita akan masuk ke soal nomor 9 teman-teman. Di sini masih berbicara tentang vektor. Menyelesaikan permasalahan vektor dengan operasi vektor ya. Nah, di sini operasi vektornya adalah tentang proyeksi. Oke, sebelumnya saya mau bahas dulu sedikit ya tentang proyeksi ini. Dalam proyeksi vektor, teman-teman, proyeksi vektor itu nanti ada dua macam ya. Ada yang namanya vektor proyeksi, ada nanti yang disebut dengan proyeksi skalar. Proyeksi skalar nanti ini ada hubungannya dengan panjang proyeksi ya. Nah kemudian gimana cara mencari vektor proyeksi? Misalkan saya punya dua buah vektor ya, proyeksi vektor U pada V misalkan gitu ya. Nanti di sini boleh kita rumuskan vektor proyeksinya adalah U dot V per panjang V kuadrat dikalikan dengan vektor V gitu ya. Nah kemudian kalau proyeksi skalar nanti bisa dituliskan U dot V per panjang V. Jadi tergantung padanya ya. Kalau misalnya U pada V berarti yang di bawahnya V. Kalau V pada U berarti yang di bawahnya adalah U gitu. Oke, tinggal ditukar aja. Nah, kalau misalkan panjang proyeksi berarti nanti proyeksi skalar kita gunakan harga mutlak gitu ya. Ini gunakan harga mutlak untuk menentukan panjang proyeksi ya.
panjang proyeksi gitu. Oke, sekarang kita mainkan ya, lihat sini. Diketahui vektor U min 3, 4X, kemudian V-nya adalah 2, 3, min 6. Jika panjang proyeksi U pada V adalah 6, maka nilai X sama dengan berapa? Nah, di sini berarti U-nya kita tulis dulu gini teman-teman ya. Min 3, 4X. Ini sebenarnya saya lebih suka penulisan vektor itu ke bawah ya. Nanti kalau teman-teman lebih suka ke samping ya silakan aja, nggak ada masalah ya. Kemudian V-nya itu adalah 2, 3, min 6. Nah, kalau kita karena diketahui di sini adalah panjang proyeksi, maka kita gunakan rumus yang kedua ini, teman-teman. Berarti U dot V per panjang V, panjang V di harga mutlak, gitu ya, sama dengan 6. Oke, kita mainkan. Berarti U dot V-nya itu sama dengan min 3, 4X dikalikan dengan 2, 3, min 6 gitu ya, dibagi dengan panjang V ya, panjang V-nya kita hitung dulu di sini ya. Panjang V-nya adalah akar 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah min 6 kuadrat, berarti sama dengan akar 4 tambah 9 tambah 3, 6, berarti akar 49 ya. 7 berarti di sini 7, jangan lupa harga mutlaknya. Ini sama dengan 6 gitu ya. Nah, karena ini 7 ini nggak ada variabelnya, boleh kita kali silang ke sini. Kemudian atasnya kita selesaikan ya. Jadi min 6 tambah 12 min 6x dengan harga mutlak sama dengan 42. Kita selesaikan jadi 6 min 6x sama dengan 42. Bagi 6 semua, berarti jadi 1 min x sama dengan 7. Ini mutlak ya. Nah, kalau mutlak ini berarti teman-teman artinya apa? Kalau mutlak itu berarti kan 1 min x ini ada dua kemungkinan. Bisa sama dengan 7 atau 1 min x sama dengan min 7. Nah, kalau 1 min x sama dengan 7 maka x-nya adalah min 6. Kalau 1 min x sama dengan min 7 maka x-nya adalah 8. Nah, berarti inilah dua kemungkinannya gitu ya. Nah, jawaban yang dipakai yang mana? Yang 6, min 6. Karena yang ada cuma min 6. Gitu dia teman-teman. Jadi, kunci di soal ini adalah di sini teman-teman ya, tentang proyeksi vektor. Jadi ada dua, ini harus teman-teman pahami dua-duanya dan bagaimana cara menggunakannya. Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 10. Kita masuk ke persamaan trigonometri, teman-teman ya. Kita masuk ke persamaan trigonometri. Di sini diketahui kompetensi dasarnya adalah memodelkan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan trigonometri. Oke. Untuk soal nomor 10 ini teman-teman, saya mau menawarkan ada dua cara ya, dua cara. Yang pertama adalah dengan menyelesaikan persamaan. Yang kedua adalah dengan uji option. Ya, dengan uji option. Tentunya uji option ini yang paling yang paling efektif lah untuk soal pilihan ganda ya. Nah, kalau teman-teman semua mau menyelesaikan persamaan, berarti harus ingat dulu bagaimana cara atau menyelesaikan persamaan trigonometrinya ya. Kita senggol dulu sedikit materinya ya. Untuk menyelesaikan persamaan trigonometri, yang pertama adalah jika ada sin x sama dengan sin alfa, maka x-nya sama dengan alfa plus k kali 360 derajat, dan x-nya sama dengan min alfa plus k kali salah. X-nya sama dengan 180 min alfa plus k kali 360 derajat. Kemudian yang kedua untuk cos ya, cos x sama dengan cos alfa, maka x-nya adalah alfa ditambah k kali 360 derajat, atau x-nya sama dengan min alfa ditambah k kali 360 derajat. Yang ketiga untuk tangen ya, tangen x sama dengan tangen alfa, maka x-nya sama dengan alfa ditambah k kali 180 derajat ya. Nah, dan perlu diketahui bahwa cos x itu sama dengan
sin 90 min X. Sebaliknya sin X sama dengan cos 90 min X. Dan tangen X sama dengan kotangan 90 min X. Nah, ini mungkin rangkumannya aja teman-teman ya. Nah, sekarang gimana cara menyelesaikannya dengan uji option? Kita ambil aja satu titik. Ya, satu titik. Ini aja ya. Ini adalah 5pi per 12. 5pi per 12 itu adalah 75 derajat ya. Nah, kita masukin aja ke sini ya. Kita masukin ke sini ya satu-satu. Mana yang menghasilkan akar 3 gitu. Ya. Kita masukin sini yang A coba ya. Yang A berarti 2 sin 75 kali 2 berarti 150. Berarti 2 dikali setengah ya. 2 kali setengah berarti 1. Oh, ini ternyata hasilnya 1. Padahal di sini akar 3. Berarti jelas yang A salah gitu ya. Kemudian yang B coba ya. Yang B itu adalah 2 cos 150 berarti 2 dikali min setengah akar 3 ya. Kenapa min? Karena 150 di kuadran 2. Kuadran 2 itu cosnya negatif. Ini berarti hasilnya min akar 3. Wah, nyaris nih. Ya, tapi beda. Jadi tetap salah. Oke, sekarang yang C. 2 cos 150 dikurang 90. Berarti 60 ya. Berarti 2 dikali setengah. 1. Ini pun salah. Kemudian yang D. 2 cos 150 ditambah 270 berarti 390. Ini berarti sama aja kayak 2 cos 30 ya, kan udah satu kali putaran gitu ya. uh, 150 tambah 360. Oh, 410. Sorry. Salah hitung ya. 410. 510 maksudnya. 420. 420. Nah, berarti kalau misalnya udah satu kali putaran 420 dikurangi 360 berarti adalah 60 ya. Di sini adalah 60. Berarti 2 dikali setengah sama dengan 1. Ini pun salah. Nah, kalau udah semuanya salah, sisanya tinggalnya ya udah berarti yang benar gitu. Ya. Itulah uji option teman-teman ya. Nah, kalau misalnya mau pakai persamaan trigonometri ini, maka teman-teman semua harus menyelesaikan semua dari persamaannya dari A sampai E gitu ya. Silakan aja itu pilihan. Gitu ya caranya. Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 11. Soal nomor 11 di sini ada sebuah fungsi trigonometri ya. Fungsi trigonometri ini sebenarnya agak kurang tepat ya y-nya. Y-nya sebenarnya ini adalah A sin BX. Nah, bentuknya seperti ini. Ya, bentuknya seperti ini. A sin BX. Oke. Di sini juga saya menawarkan ada dua cara teman-teman kalau melihat grafik fungsi seperti ini. Ya. Yang pertama adalah dengan menyusun fungsinya dulu. Atau yang kedua, cara yang kedua adalah dengan menganalisa grafik. Memanfaatkan keperiodikan fungsi trigonometri ya. Trigonometri. Oke, coba saya zoom dulu ya. Kita zoom dulu sebelah sini. Ya. Nah, kita lihat teman-teman. Di sini ada sebuah grafik fungsi ya, fungsi trigonometri, kemudian dipotong oleh garis Y sama dengan 1 ya. Diketahui A-nya adalah 15 derajat. Nah, ini A-nya 15 derajat, 1. Sini ya. 15 derajat. Kemudian B-nya B,1, C-nya C,1, D-nya D,1. Tentukanlah nilai B tambah C tambah D. Berarti BC sama D ini adalah absisnya, teman-teman. Nah, kita bisa memanfaatkan keperiodikan grafik fungsi trigonometri untuk mencari absis-absisnya ini gitu. Jadi, caranya kita lihat di sini. Ini kan 180 ya, berarti di sini 90. Kemudian di sini 270. Di sini 360 udah ya. Nah, karena kita lihat teman-teman ini kan simetris ya.
Kalau ke sini 15 derajat, berarti dari B ke sini, ini juga 15 derajat, teman-teman. Berarti dari sini kita bisa langsung tahu absis dari titik B-nya, yaitu 90 dikurang 15 derajat. Jadi 75 derajat. Pun yang C pun sama. Gitu ya, 180 tambah 15 derajat. Berarti 195 derajat. Yang D pun sama. Ya, 270 dikurang 15 derajat, gitu ya. Jadi adalah 255 derajat. Nah, jadi bisa dengan memandang grafik fungsi trigonometrinya, teman-teman, kalau memang memungkinkan, ya, itu sangat mudah sekali. Tapi kalau tidak memungkinkan, saya bisa menawarkan cara yang kedua, yaitu menyusun fungsinya, gitu ya. Oke, sekarang kita selesaikan dulu. Setelah itu baru nanti kita selesaikan dengan menyusun fungsinya, gimana caranya ya. Nih kita, nah. Berarti sekarang kita udah tahu nih bahwa B-nya adalah 75, C-nya adalah 195, D-nya adalah 255. Berarti yang ditanya adalah B tambah C min 2D. Berarti 75 ditambah 195 dikurang 510 ya, 510. Maka hasilnya adalah min 240 derajat. Yang E gitu, teman-teman. Oke? Nah, sekarang bagaimana caranya kalau kita nanti disuruh menyusun? Ya, gimana caranya kalau kita disuruh menyusun? Yang pertama adalah kita harus tahu dulu karakteristik dari fungsi trigonometri. Iya, salah. Bx. Sin Bx atau Y sama dengan A cos Bx. Iya. Baik. Di sini ada koefisien, teman-teman. Koefisien ini menyatakan amplitudo. Amplitudo atau simpangan terjauh. Simpangan terjauh. Gitu ya. Nah, kemudian B-nya ini menyatakan banyaknya gelombang ya selama interval 0 kurang dari X kurang dari 360 derajat. Ya. Jadi kalau dari 0 sampai 360 derajat itu ada berapa gelombang, itulah nilai si B-nya. Nah, sekarang kita punya rumus trigonometrinya adalah Y sama dengan A sin Bx. Di sini kita lihat amplitudonya, teman-teman, simpangan terjauhnya adalah 2, ya. Berarti A-nya ini adalah 2. Gitu aja, teman-teman. Ya. Sin Bx, B-nya ini adalah banyaknya gelombang. Kita hitung gelombangnya, teman-teman, dari 0 sampai 360 ya. Dari 0 ini 1 gelombang. Ini 2 gelombang. Ya. Berarti dari 0 sampai 360 ada 2 gelombang. Berarti B-nya adalah 2. Ya. 2 sin 2x. Nah gitu, teman-teman. Oke. Nah, dari sini baru kita selesaikan dengan persamaan trigonometri. Berarti Y-nya kan sama dengan 1 nih perpotongannya. Berarti 2 sin 2x sama dengan 1. Berarti sin 2x sama dengan 1/2. Maka sin 2x sama dengan sin 30 derajat. Gitu ya. Nah, dari sini berarti kita dapat 2x sama dengan 30 derajat tambah K kali 360. Atau X-nya sama dengan 15 tambah K kali 360. 180 ya. 180. Berarti nanti X-nya di sini adalah 15 derajat dengan 195. Nah, cocok, teman-teman ya. Kemudian yang kedua, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, 2X sama dengan 180 min alfa, min 30 derajat. Ditambah K kali 360. Berarti ini X-nya, ini kan 150, langsung saya bagi 2 aja, teman-teman ya. 75 ditambah K kali 180. Berarti X-nya adalah 75 dan 255. Nah, cocok ya. Jadi sama, kita dapat 15, 75, 195, dan 255. Oke. Nah, di sini saya mau menawarkan cara aja, teman-temannya. Jadi ada 2 cara. Karena mungkin nanti soal US, sekali lagi soal US di sekolah teman-teman semua mungkin nggak seperti ini gitu ya. Tapi untuk butir soal nomor 11 ini bisa digunakan. Oke, sebagai cara alternatif. Kita lanjut ke soal nomor 12 ya. Ini sangat mudah sekali, teman-teman. Kita masuk ke persamaan lingkaran ya. Persamaan lingkaran di sini sangat standar ya. Kita tahu bentuk umumnya
bentuk umum persamaan lingkaran itu adalah X min X pusat kuadrat ditambah Y min Y pusat kuadrat sama dengan jari-jari kuadrat. Kalau kita terapkan ke lingkaran ini teman-teman, ini kita lihat aja udah jelas ya. Pusatnya itu min 3,2, kemudian jari-jarinya adalah 2 gitu. Berarti langsung kita masukkan ke sini. Jadi X plus 3 kuadrat ditambah Y min 2 kuadrat sama dengan 4. Nah sekarang karena pilihannya bentuknya seperti ini, kita uraikan aja. Jadi X kuadrat tambah 6X tambah 9 tambah Y kuadrat min 4X tambah 4 sama dengan 4 ya. Kita rapikan, ini coret. Jadi X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 6X min 4Y tambah 9 sama dengan 0. Gitu dia teman-teman. Berarti jawabannya yang mana nih? Plus 6X min 4Y sama dengan 9. Oh yang D ya. Gitu dia. Oke, jadi bentuk umum dari persamaan lingkaran itu yang harus diingat ya. Masih mudah. Oke, nomor 13 selanjutnya. Diketahui persamaan lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat min 4X tambah PY min 2P sama dengan 0. Dan titik 5,1 terletak pada lingkaran tersebut. Oke, di sini teman-teman ada kata-kata titik pada lingkaran. Terletak pada lingkaran. Ya, terletak pada lingkaran. Nah, kalau ada kata-kata terletak pada lingkaran seperti ini teman-teman, ya, maka di sini titiknya boleh disubstitusi ke persamaan lingkaran, ya. Nah, jadi kalau ada kata-kata terletak pada itu berarti boleh disubstitusikan ke dalam fungsinya gitu. Oke, di sini yang ditanya adalah nilai P. Kita substitusi 5,1-nya ke sini ya. Berarti nanti jadi 5 kuadrat ditambah 1 kuadrat min 4 kali 5 ditambah P kali 1 dikurang 2P sama dengan 0. Jadi 25 tambah 1 dikurang 20 tambah P kurang 2P ya sama dengan 0. Ini jadi 6 min P sama dengan 0, maka P-nya adalah 6. Nah, gitu dia teman-teman. Oke. Udah ya, ini untuk persamaan lingkaran yang menyelesaikan masalah terkait persamaan lingkaran. Oke, langsung aja kita langsung maju ke soal nomor 14 ya. Nah, di sini kita disuruh nyari persamaan garis singgung ya. Oke, untuk mencari persamaan garis singgung ya dengan melalui sebuah titik, atau saya tulis dulu di sini ya. Persamaan garis singgung lingkaran. Nanti soal-soal persamaan garis singgung lingkaran ini ada dua macam, teman-teman. Yang pertama, jika diketahui gradien. Nah, tapi gradien ini biasanya disamarkan dalam kata sejajar atau tegak lurus ya. Nah, sedikit aja, kalau misalnya ada AX tambah BY tambah C sama dengan 0, kalau dia garisnya sejajar ya, maka gradiennya adalah min B per A. Min A per B. Kalau tegak lurus gradiennya adalah B per A gitu teman-teman ya. Biar cepat kalau ada diketahui persamaan garis yang sejajar atau yang tegak lurus. Nah, nanti rumusnya teman-teman, kalau yang diketahui gradien itu adalah Y min Y pusat sama dengan M dikali X min X pusat plus minus R akar 1 tambah M kuadrat. Jadi Y pusat dan X pusat adalah pusat lingkaran, R adalah jari-jari, M adalah gradiennya. Nah, itu yang pertama teman-teman ya. Yang kedua, jika diketahui titik singgungnya ya. Titik singgungnya. Nah, di sini cara yang saya gunakan adalah bagi adil, teman-teman. Bagi adil. Nah, gimana sih bagi adil? Kita simak sama-sama teman-teman ya.
Nah, jadi di sini saya punya X kuadrat, saya punya Y kuadrat, saya punya min 8X, saya punya 10Y. Nah, kita bagi adil gini teman-teman. X kuadrat saya pisah X-nya menjadi 2 biji, jadi X dikali X. Kemudian Y kuadrat saya pisah jadi Y kali Y, ini plus ya. Kemudian min 8X kita bagi dengan adil, ya kita pecah dengan adil, maka saya mendapatkan min 4X min 4X, ya. 10Y-nya pun sama, jadi plus 5Y plus 5Y. Jadi kita bagi 2 sama-sama ya. Tambah 16 sama dengan 0. Ini namanya bagi adil teman-teman. Jadi saya punya 4 kelompok sekarang. Ini kelompok 1, kelompok 2, kemudian ini kelompok 3, ini kelompok 4. Ya. Nah, masing-masing kelompok kan ada 2 buah X dan 2 buah Y teman-teman. Nah, salah satu X dan Y-nya, salah satu X atau Y-nya, kita substitusikan dengan angka 1, min 2 ini. 1, min 2. Dengan catatan ini adalah X-nya, ini adalah Y-nya. Jadi salah satunya kita masukin angka yang ada di sini, salah satunya kita biarkan saja gitu. Kita mainkan 1X, berarti 1 dikali X. Ya. Jadi yang X-nya ini diganti angka 1, X yang satu lagi tetap. Kemudian yang Y sama Y ini, Y-nya kan min 2. Salah satu Y-nya diganti min 2, yang Y satu lagi tetap gitu. Jadi min 2 dikali Y. Gitu teman-teman ya. Nah ini ada min 4X, min 4X. Salah satu X-nya diganti dengan angka 1. Berarti ini jadi min 4 kali 1, ya, jadi min 4. Yang ini tetap min 4X gitu. Ya. Kemudian yang ini 5Y, 5Y, ini kita jadi tambah, yang Y-nya salah satunya diganti jadi min 2 gitu ya. Jadi 5 kali min 2, 5 kali min 2 jadinya min 10. 5Y-nya satu lagi, biarkan saja 5Y. Tambah 16 sama dengan 0. Nah setelah ini baru kita rapiin aja teman-teman, gampang banget ya. Jadi ini X-nya sama min 4X jadi min 3X. Kemudian min 2Y-nya sama plus 5Y jadi plus 3Y. Kemudian min 4, min 10, plus 16 jadinya adalah plus 2 sama dengan 0. Ini kita kalikan negatif, kalikan min 1 semua. Jadi 3X dikurang 3Y min 2 sama dengan 0. Nah jadi ini adalah persamaan garis singgungnya teman-teman. Ya, itu dia. Oke, nah ini itu aja pembahasan saya di sesi yang kedua ini teman-teman, dari nomor 8 sampai nomor 14 ya. Mudah-mudahan walaupun singkat tapi bisa bermanfaat. Dan yang paling penting adalah kunci-kunci yang saya, kata kunci dan materi-materi kunci yang diperlukan untuk membahas atau untuk mengerjakan soal di setiap soal, itu yang harus dipelajari oleh teman-teman semua ya. Karena sekali lagi saya sampaikan bahwa soal nanti yang diujikan di sekolah teman-teman semua mungkin berbeda dengan soal yang saya bahas di sini gitu. Tapi karena kompetensi dasarnya sama, maka kuncinya, kata-kata kuncinya atau materi-materi kuncinya mungkin nggak akan jauh berbeda gitu ya. Dan mohon maaf teman-teman semua, di video kali ini saya lagi di sekitar rumah saya sedang hujan deras ya. Jadi mungkin ada suara-suara yang kurang yang sedikit mengganggu gitu ya. Saya mohon maaf, dan mudah-mudahan masih tetap bisa dipahami ya. Kalau ada pertanyaan boleh langsung ditulis saja di kolom komentar teman-temannya. Jadi kita bisa diskusi sama-sama. Itu aja, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.